Halo guys, kembali lagi bersama aku Lutfira Maulida. Nah, pada video kali ini kita itu akan melanjutkan materi kemarin, yaitu kemarin kan Superlab 2. Sekarang kita lanjut ke materi tentang Superlab 3. Nah, sebelumnya kalian bisa mendownload dulu filenya di Google Drive. Lalu kalian bisa buka untuk file Cisco-nya. Nah, di sini saya sudah buka untuk file Cisco-nya. Terus ini bisa klik doc. Terus ini kalian bisa sesuaikan. Nah, terus di sini itu kan ada topik-topik dan instruksi yang akan kita lakukan di Superlab 3 ini. Nah, kita ke instruksi pertama yaitu di part 1 basic configuration. Nah, seperti biasa di sini di basic configuration kita itu akan mengganti hostname di router dan juga switch sesuai dengan nama display. Terus kita tambahkan enable secret dengan password SID. Nah, kita mulai dari switch 1 dulu yang ini. Ke CLI enable const ini ketik host, ini sw1 enable secret id. Terus ini kita ke router 2 CLI enable const host, ini rtr strip 2 enable secret SID. Terus kita ke switch ini switch 2 enable const host sw2. Nah, ini pakai caps lock sw2 enable secret SID. Terus lanjut lagi ke sini di switch 3 enable const host, ini hostnya sw3 enable secret SID. Nah, terus kita lanjut ini di router 4 CLI enable const hostnya ini rtr strip 4 enable secret SID. Router 1 CLI enable const host, ini rtr strip 1 enable secret SID. Terus kita ke bagian kanan dari sini dulu, ini switch 6 enable const hostnya sw6 enable secret SID. Terus ke atas CLI enable const hostnya sw5 enable secret SID. Terus ke bagian sini switch 4 enable secret. Nama hostnya ini sw4 enable secret SID. Terus terakhir ke sini ini router 3 ke CLI enable const hostnya rtr strip 3 enable secret SID. Nah, kita lanjut ke part 2 yaitu konfigur VLAN dan trunking. Ini sebenarnya bukan di switch 3, 4, dan router 1, tetapi sebenarnya di switch 1 dan router 2. Ini ada kesalahan di instruksi. Terus di sini kita itu disuruh untuk membuat VLAN, terus konfigurasi terang dan ultra terang, sama konfigurasikan interface yang terhubung ke semua interface yang terhubung ke server. Nah, ini kan pakainya VLAN 1. Jadi untuk VLAN satunya itu default, kita tidak perlu membuatnya. Tetapi kita hanya perlu lihat ini interface-nya FA1, 0 size 1, 0 size 2, dan ini FA 0 size 3 yang di sini. Kita buka dulu switch-nya. Interface range FA 0 size 1 sampai 3, switch port module access, switch port access VLAN 1. Di port face. Exit. Nah, terus kita lihat di sini kan kita tadi disuruh terang. Nah, ini terangnya itu ke router 2, jadi dia lewat FA 0/4 yang ini. Kita buka switch satunya.
interface FA0/4, switch port mode terang, terus kita terangkan juga switch port terang allow VLAN 1 karena kan ini hanya ada VLAN satunya aja. Terus kita konfigurasi di router 2. Router 2 nya, oh ya, kita lihat dulu portnya yang mengarah ke switch 1 itu lewat FA0/0. Nah, kita akan nyalakan dulu portnya, interface FA0/0 no shutdown. Nah, terus kita akan buat sub interface untuk VLAN satunya. Interface FA ini masih sama 0/0 tetapi ditambahi titik 1 encapsulation.1q1. Terus IP address-nya. Nah, ini di sini untuk IP address ini 1.0, tapi kita itu akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. Jadi 92.168.1.1, terus subnet masknya 255.255.255.0. Ini kita pakai 255.0 karena di sini untuk prefixnya itu adalah /24. Terus kita coba lihat di server desktop. Nah, di sini kita akan tambahkan IP-nya karena ini DNS server. Di sini kita disuruh memakai IP 1.2. Nah, untuk IP-nya sendiri kita akan pasang secara statik. 192.168 di sini 1.2. Terus subnet mask. Terus untuk default gateway kita pakai yang tadi dipasang di router 1.1. Terus untuk DNS server ini kita pakai yang ini masih sama 1.2. Kita pasang juga di web server ke desktop IP configuration. Di sini kita disuruh memakai IP 1.3. Netmask, terus default gateway. Default gateway kita pakai yang tadi pasang di router juga. Terus untuk DNS server kita pakai yang .2. Nah, pasang juga di email server. Di sini kita disuruh pasang IP-nya 1.4. Subnet mask, terus default gateway-nya pakai sama juga yang di router 1.1. Terus DNS-nya kita pakai 1.2. Ini cek dulu di web server. Benar. Terus sekarang kita coba ping antar servernya. Misalnya DNS server ke email server. Nah, ini sudah successful. Terus misalnya dari web server ke DNS server. Ini juga sudah successful. Sekarang kita lanjut ke part 3, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 2, access point, dan router 4. Jadi ini switch 2, access point, dan ini router 4. Nah, kita buka dulu untuk switch 2-nya. CLI, ini masuk ke enable SID config. Nah, di sini kita akan buat VLAN. Terus ini kita juga akan konfigurasikan untuk terang dan low sama port face di semua interface yang terhubung ke server. Nah, ini kita lihat dulu. Ini ada VLAN 2, 3, dan 4. Nah, kita akan buat VLAN-nya dulu. VLAN 2. Ini VLAN 2. Terus VLAN 3. Ini VLAN 3. VLAN 4. Ini VLAN 4. Exit. Terus di sini kita akan masukkan interface-nya. Di sini FA0/2. itu VLAN 2. Interface FA0/2. Switch port module access, switch port access VLAN 2. Terus spanning tree port face. Exit. Terus kita lihat lagi. Ini tadi kan FA0/3, ini 0/4, dan ini 5 dan 6. Interface range FA 0/3 sampai 4. Switchport module access, switchport access VLAN 3, spanning tree port face. Interface range FA 0/5 sampai 6. Switchport module access, switchport access VLAN
VLAN 4 spanning 3 port phase. Nah, terus kita disuruh untuk konfigurasi terang. Nah, kita lihat dulu. Ini terhubung ke router 4 melalui FA0 salah satu ya. Karena itu kan tadi hubungnya ke sini PC. Interface FA0/1. Switch port mode terang, switch port terang allow VLAN 2 sampai 4. Nah, terus kita akan konfigurasikan di access point. Nah, kita buka dulu access point-nya. Nah, di sini kalau konfigurasi di access point kita disuruh untuk memakai SSID ini authentication dan ini passwordnya. Kita ke config lalu ke port 1. Ini kan kalau misalnya ke port 2 mengarahnya ke sini, port 0 mengarahnya ke sini. Ini ke port 1. Untuk SSID kita disuruh pakai sekolahan akademi. Terus untuk authentication-nya kita pilih yang ini. Terus untuk ini passwordnya kita disuruh pakai 1 sampai 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Terus kalau sudah, kita konfigurasikan juga di smartphone-nya. Ini smartphone 0 ke config. Ini konfigurasinya juga sama. Kita ke sini ke wireless. Defaultnya juga sama. Sekolahan ini ada tipe. Sekolahan akademi. Terus ini sandinya juga sama. Terus sebentar, ini kita coba lihat lagi. Nah, ini sudah ada kabelnya. Terus sekarang ke smartphone 1, ke config wireless. Ini konfigurasinya juga sama. Sekolahan akademi. Terus authentication-nya pakai BBA atau BSK. Untuk sandinya 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini tinggal tunggu aja sampai ada kabelnya. Kita buka smartphone 2-nya. Ke config wireless. Ini untuk SID tadi sekolahan akademi. Terus authentication-nya pakai yang WPA atau BSK. Sandinya 1 sampai 8. Nah, ini tinggal tunggu aja, nanti akan ada kabelnya sendiri. Terus sekarang kita akan konfigurasi ke router 4. Iya, router 4. Terus ke enable SID. Nah, di sini kita akan lihat dulu. Ini yang mengarah ke switch 2 itu kan FA0/1. Nah, kita akan nyalakan dulu portnya. Interface FA0/1 no shutdown. Nah, terus kita akan buat sub interface juga. Interface FA0/1.2 untuk VLAN 2. Sebentar, ini ada kesalahan. Oh, ternyata 1/0 bukan 0/1. Interface FA1/0 no shutdown. Nah, exit interface FA1/0.2 encapsulation.1q2. Terus masukkan IP-nya, IP address 192.168.2.1. Nah, ini untuk IP-nya, ini kita pakai yang ini. Terus ini untuk IP address kita itu pakai alamat IP pertama dari setiap VLAN. Alamat IP pertamanya kan pasti 2.1. Terus untuk subnet masknya 255, 255, 255. Terus kita exit, masuk ke yang ini. FA1/0.3 encapsulation.1q3. Terus IP addressnya ini ganti menjadi 3.1. Exit, terus ke interface 0.4 encapsulation.1q4.
terus IP-nya 4.1. Nah, kalau sudah, kalian bisa lihat di sini. Di sini kita akan udah konfigurasikan juga di smartphone. Terus kita juga udah konfigurasi VLAN. Di sini sekarang kita akan konfigurasi untuk IP DHCP-nya di server 4 dengan DNS-nya ini 1.2. Router 2-nya lagi. Ini kita exit dulu. Ketik IP DHCP pool VLAN 2. Untuk networknya 192.168.2.0, subnet mask 255.255.255.0, default router 192.168.2.1, DNS-nya tadi pakai benar 1.2, 192.168.1.2. Lalu exit, kita akan konfigurasi sampai VLAN 4. Jadi di sini akan saya percepat saja. Dari sini saya sudah konfigurasi untuk IP DHCP. Terus di sini kita disuruh untuk konfigurasi exclude IP di router 4. Ketik IP DHCP exclude. Terus kita ketik 192.168.2.1, 3.1, dan 4.1. Kita coba cek IP-nya. Ke sini PC 8, desktop IP configuration, ke DHCP, terus ke sini PC 10, desktop IP configuration DHCP. Nah, ini sudah ada. Sekarang kita cek di smartphone, desktop IP configuration, ini DHCP-nya pun sudah ada 2.4. Nah, sekarang kita coba ping. Ini saya delete dulu. Misalnya dari smartphone 0. Sebentar. Ke PC 8. Nah, ini fail. Kita coba lagi. Nah, ini sudah successful. Sekarang misalnya dari PC 8 ke PC 10. Nah, awal-awal emang fail, terus kita coba lagi PC 8 ke PC 10. Nah, ini sudah successful. Terus sekarang kita lanjut ke part 4. Yaitu konfigur VLAN dan trunking di switch 3 dan router 4. Berarti kita konfigurasi di sini switch 3 lalu router 4-nya lagi. Di sini di switch 3 seperti biasa kita akan buat VLAN-nya, lalu trunk, terus masukkan interface lalu di port face. Kita lihat dulu di sini ada VLAN 5, 6, dan 7. Kita buka switch 3-nya. Masuk dulu enable SID const. Nah, di sini kita akan buat VLAN 5 sampai 7. VLAN 5, VLAN 6, name VLAN 6, VLAN 7, name VLAN 7. Terus sekarang kita coba lihat untuk portnya itu ini 0/5, ini pasti 6. Interface range FA 0/5 sampai 6. Switch port mode access, switch port access VLAN 5, spanning 3 port face. Exit. Sekarang kita lihat ini 0/2 dan ini pasti 3. Interface range FA 0/2 sampai 3. Switch port dan 6, spanning 3 port face. Exit. Sekarang kita coba lihat di PC 17 ini FA 0/7, ini pasti 8. Interface range FA 0/7 sampai 8, switch port mode access, switch port access VLAN
7 spanning tree port face. Oh iya, maaf, di sini saya salah konfigurasi. Ini 5, ini 4. Jadi kan saya masuknya itu 56, sekarang jadi 45. Nah, ini saya akan keluarkan dulu. Di sini kan udah masuk semua. Di sini saya akan keluarkan dulu untuk VLAN 5 sama VLAN 7-nya. Ini yang benar hanya di VLAN 6. Kita masuk dulu interface range FA 0/5 sampai 6. No switch port modul access. No switch port access VLAN-nya VLAN 5. Terus no spanning tree podcast exit interface range FA 0/7 sampai 8. No switch port modul access. No switch port access VLAN, ini VLAN-nya VLAN 7. No spanning tree podcast. Kita masuk ke interface range 0/4 sampai 5. Switch port mode access. Sebentar, ini ada salah ketik. Mode access switch port access VLAN 5 spanning tree port face. Terus sekarang kita coba cek. Size 6. Tadi ini kan versi 17. 0/7. Interface range FA 0/6 sampai 7. Switch port modul access, switch port access VLAN 7 spanning tree port face. Sekarang kita coba cek to show VLAN brief. Nah, di sini 45, kita coba cek. Ini 4, terus 5 sudah benar di VLAN 5, terus 23 di VLAN 6. Ini 2, ini 3 sudah benar. Terus ini tadi benar juga ya, 6 sama 7 di VLAN 7. Sekarang kita konfigurasi di routernya. Di router kita akan konfigurasi dulu yang mengarah ke switch 3. Kita nyalakan dulu portnya, ini FA 0/1. Sebentar. FA 0/0. Interface FA 0/0, no shutdown dulu. Nah, baru kita akan buat sub interface untuk VLAN 5 sampai 7. 0/0.5 encapsulation.1q5. IP-nya di sini kita cek dulu. Di sini IP-nya ini IP address 192.168.5.255.255.255.0. Exit kita buat sampai 7. Ini 6. Encapsulation.1q 6, IP-nya 6.1. Exit. Terus kita buat yang VLAN 7. Terus encapsulation.1q 7, IP-nya juga ganti menjadi 7.1. Nah, kalau sudah, kita exit. Di sini kita akan buat IP DHCP-nya juga. IP DHCP pool VLAN 5 network 192.168.5.0 255.255.255.0. Default routernya itu 92.168.5.1. Terus DNS-nya di sini kita pakai 1.2. Terus 92.168.1.2. Nah, di sini untuk VLAN 6 sama 7-nya akan saya percepat saja. Nah, di sini sudah untuk IP DHCP-nya 5 sampai 7. Sekarang kita akan konfigurasi juga untuk di sini harusnya kita konfigurasi untuk exclude.
IP DHCP exclude 92168, ini untuk VLAN 5 dulu, 5.1, terus 6.1, dan terakhir 7.1. Nah, kita sekarang coba cek, misalnya ini saya di PC 15 ke desktop IP configuration lalu DHCP. Ini sudah ada IP-nya, terus di PC 6, VLAN 6. Ini sudah ada, terus di VLAN 7. Nah, di sini juga sudah ada. Berarti kita coba ping. Misalnya PC sini ke 17. Ini fail, kita coba lagi. 17 ke 15. Nah, ini sudah successful. Sekarang kita lanjut ke part 5, yaitu konfigur VLAN dan ranking di switch 4, 5, 6, sama router 3. Berarti di bagian kanan sini. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan dulu di switch 6. Ini ada VLAN 8, 9, 10, dan ini VLAN 11. Kita buka dulu. Kita buat VLAN 8 sampai 11-nya dulu. Ini ketik enable SID conf t. Terus kita buat VLAN 8. Name VLAN 8. VLAN 9. Name VLAN 9. Terus VLAN 10. Name VLAN 10. Terus VLAN 11. Name VLAN 11. Exit. Sekarang kita akan masukkan interface-nya. Ini VLAN 8 0/10. Ini 9. Oh ya, ini terlihat 9, 10. Range FA 0/9 sampai 10. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 8, spanning 3 port phase. Sekarang kita coba lihat di VLAN 9 ini 7 sama 8. Interface range FA 0/7 sampai 8. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 9, spanning 3 port phase, lalu exit. Sekarang kita lihat di sini, ini 5 sama 6. Interface range FA 0/5 sampai 6. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 10, spanning 3 port phase. Exit. Terakhir ini kita lihat di VLAN 11, ini 3 sama 4. Interface range FA 0/3 sampai 4. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 11, spanning 3 port phase. Terus kita akan terangkan juga di sini, berarti kita terangnya itu 2 karena kan yang mengarah ke ini switch 4 sama ini yang mengarah ke switch 5. Kita lihat dulu, ini 0/1 sama 0/2. Interface range FA 0/1 sama 2. Switch port mode terang, switch port terang allow VLAN 8 sampai 11. Sekarang kita konfigurasi di ini switch 5. Ini ada 3 VLAN, 9, 11, 12, dan 13. Kita buat dulu VLAN-nya. Enable SID conf t VLAN 11 dulu. Name VLAN 11. Terus VLAN 12. Name VLAN sebentar. Ini VLAN dulu.
VLAN 12, baru name VLAN 12. Sebentar, ini ada kesalahan, saya exit dulu. VLAN 11, name VLAN 12. Sekarang kita coba masuk ke ini, exit dulu. VLAN 12, name VLAN 12, terus kita ke VLAN 13, name VLAN 13. Nah, sudah exit, kita akan masukkan interface-nya. Ini di VLAN 11 dulu, 8 sama 7. Interface range FA 0/7 sampai 8, switch port mode akses, switch port akses VLAN 11, spanning tree port flash. Kita lihat di sini VLAN 12 itu 5 sama 6. Interface range FA 0/5 sampai 6, switch port mode akses, switch port akses VLAN 12, spanning tree port flash. Exit, kita coba lihat di ini VLAN 13, ini 4 sama 3. Interface range FA 0/3 sampai 4, switch port mode akses, switch port akses VLAN 13, spanning tree port flash. Nah, di sini kita juga akan konfigurasikan terangnya. Ini berarti terangnya juga dua arah ke switch 6 sama 4. Ini FA 0/1 dan 2. Sama juga seperti di switch 6. Interface range FA 2, switch port mode terang, switch port terang allow VLAN 11 sampai 13. Nah, sekarang kita lanjut konfigurasi di switch 4-nya. Nah, di switch 4 kita akan buat VLAN 8 sampai 13. Untuk itu di sini akan saya percepat saja. Nah, di sini saya sudah buat VLAN 8 sampai 13-nya. Sekarang kita akan terang dulu. Ini FA 0/2 dan 3. Interface range FA 0/2 sampai 3, switch port mode terang, switch port terang allow VLAN 8 sampai 13. Nah, sekarang kita konfigurasikan di router 3, berarti router yang ini. Nah, kita lihat dulu, ini kan yang mengarah ke switch 4 itu FA 0/1. Nah, kita akan nyalakan dulu portnya. SID conft interface FA 0/1. Sebentar, ini salah. Oh, ternyata 0/0. Ini tadi tertutup. FA 0/0. No shutdown. Kita cek ini sudah start up. Terus sekarang kita akan buat sub interface-nya. Di ini tadi interface FA 0/0.8 untuk VLAN 8, encapsulation .1Q8, IP address. Nah, untuk IP address-nya kita pakai yang ini, 92.168.8.1 255 255.0. Ini exit, kita akan buat sampai titik 13. Jadi di sini akan saya percepat saja. Nah, di sini saya sudah konfigurasi sampai FA 0.13. Sekarang kita akan buat IP DHCP-nya. Di sini kan kita disuruh buat
IP DHCP dan exclude IP address-nya. Ketik IP DHCP pool VLAN 8 dulu. Networknya 192.168.8.0 socket mask. Terus default router 192.168.8.1. DNS-nya ini pakai sama juga 1.2 192.168.1.2. Nah, ini kita akan buat sampai VLAN 13. Jadi di sini seperti tadi akan saya percepat saja. Nah, di sini saya sudah konfigurasi ya dari VLAN 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Sekarang kita akan konfigurasi untuk exclude-nya. Ketik IP DHCP exclude. Terus 92.168 ini kita mulai dari VLAN 8 dulu. 8.1, terus 9.1, 10.1, 11.1, 12.1, dan terakhir 13.1. Sekarang kita akan coba cek IP DHCP-nya. Di sini VLAN 8 dulu. Desktop IP configuration DHCP. Ini sudah ada. Terus di VLAN 9. Terus kita akan coba ping di sini seperti biasa kita akan lakukan konektivitas. Ini akan saya delay dulu. Nah, ini misalnya dari sini ke sini. Nah, ini fail karena biasa awal-awal. Sekarang coba lagi. Nah, ini sudah successful. Sekarang di switch 5-nya. Misalnya dari PC 1 ke PC sini, PC 3. Nah, biasa awal-awal gagal. Sekarang kita coba lagi. Oh ya, ini PC 1 kan nggak ada IP-nya, saya lupa. Jadi gagal. Nah, ini gagal. Ini saya jadi coba lagi dari PC 0 ke PC ini, PC 3. Nah, ini sudah successful. Nah, sekarang kita lanjut ke materi part 6, yaitu konfigurasi Rapid PVST. Nah, ini kita konfigurasi di switch 456. Switch 456 ini kan ada 3 switch yang saling terhubung. Jadi ini tuh bisa menjadi looping kalau nggak kita blokir salah satu portnya. Nah, di sini kita masuk ke switch 4-nya dulu. Exit. Untuk konfigurasinya ketik spanning strip 3 mode rapid strip PVST. Nah, di sini akan saya copy dulu. Enter. Terus kita konfigurasikan juga di switch 5 sampai 6. Exit dulu. Ini paste. Enter. Di switch 6-nya. SID const. Ini kita pastekan. Enter. Nah, sekarang kita konfigurasikan juga di switch 4-nya lagi. Ini kan tadi spanning tree mode rapid PVST. Sekarang ini ketik spanning tree VLAN 1, karena VLAN 1 kan VLAN-nya default. Terus ini terhubung ke VLAN 8 sampai 13. Terus kita coba cek do show spanning tree. Nah, kita cek ini ada rubisnya atau enggak. Di VLAN 1 ini ada, VLAN 8-nya ada, ini more, VLAN 9-nya ada, terus VLAN 10 ini ada, VLAN 11-nya ada, VLAN 12 ada, 13 pun udah ada. Jadi udah ada semua. Terus sekarang kita lanjut ke part 7, yaitu configure point-to-point addressing between routers. Jadi di sini kita itu akan mengkonfigurasikan IP address pada semua router.
1, 2, 3, dan 4. Terus sesuaikan dengan IP yang tertera di display. Nah, ini untuk IP-nya. Terus kita akan lakukan ping antar router. Nah, kita mulai dari router 1 dulu. Enable SID const. Terus kita cek dulu portnya. Ini yang mengarah ke router 2 dulu. SE3/0. Interface SE3/0. Untuk IP-nya kita cek 10.1. 10.10.1. Ini ketik dulu IP address. Nah, terus kita akan masukkan subnet masknya. Nah, kita lihat dulu, ini kan prefixnya itu adalah /30. Jadi untuk subnet masknya itu 255.255.255.252. Lalu kita nyalakan portnya, no shutdown, exit. Kita konfigurasikan juga yang mengarah ke sini router 3 melalui SE2/0, IP-nya 10.9. IP-nya 10.9. Shutdown. Terus kita konfigurasikan di router 2 nya. Ini yang mengarah ke router 1 dulu dan melewati SE2/0, IP-nya 10.2. Enable, ini kasih biar lebih mudah. SID yes. Kita ulang aja const. Nah, di sini tadi SE2/0, interface SE2/0, IP address ini pakai 10.2, 10.10.2, 255.255.255.252. No shutdown. Kita konfigurasikan juga yang mengarah ke sini router 4 melalui SE3/0, interface SE3/0. Sebentar, ini kan saya ulang aja. Interface SE3/0. Ini IP-nya 10.5, IP address 10.5, no shutdown. Jangan lupa kita juga konfigurasikan yang mengarah ke VLAN satunya. Yang ke sini dia melalui FA0/0. Nah, terus kita lanjut ini ke router 4. Ini saya geser lagi aja, sebentar. Nah, di sini ketik enable SID const. Ini kita yang mengarah ke router 2 dulu, SE3/0, interface SE3/0. Ini IP-nya 10.6 yang ini. IP address 10.10.10.10.6, 255.255.255.252. No shutdown. Terus kita konfigurasikan juga yang mengarah ke sini router 3 SE2/0. Nah, untuk IP-nya yang ini 10.13. Interface SE2/0, IP address ya ini ulang aja 10.13. No shutdown. Sekarang kita konfigurasi terakhir di router 3 nya. Ini juga ada dua jalur yang mengarah ke router 1 dan router 4. Ini yang ke router 4 dulu melalui SE3/0, IP-nya 10.14. Interface SE3/0, IP address 10.14, 255.255.255.252. No
Sekarang kita konfigurasikan juga yang mengarah ke router 1 melalui SE2/0 IP-nya 10.10. Interface SE, sebentar, ini saya ulang lagi. Interface SE2/0 IP address 10.10 shutdown. Nah, sekarang sudah, di sini kita akan melakukan konektivitas, yaitu kita akan coba kirim paket antar router, misalnya router 2 ke router 1 successful, terus router 4 ke router 3. Nah, ini juga sudah successful. Selanjutnya kita akan konfigurasi OSPF di semua router. Nah, di sini kan areanya area OSPF. Di sini kita disuruh konfigurasi OSPF di semua router dengan ID-nya itu 1, berarti router OSPF 1. Terus nanti kita akan cek netboard dan juga tabel routingnya. Terus kita seperti biasa akan ping antar router, antar PC. Sekarang kita buka dulu untuk router satunya. Ini exit, ketik router OSPF 1. Networknya, untuk network kita lihat dulu. Ini berarti ada 2 network, yaitu yang mengarah ke router 2 dan mengarah ke router 3. Nah, kita akan konfigurasikan dulu yang sini. Kalau ini kan IP-nya 10.1 dan ini 10.2, maka networknya adalah 10.0. 10.0. Terus wildcardnya, karena ini slash 30, jadi 0.0.0.0.3, areanya 0. Yang mengarah ke sini router 3. Kalau ini kan 10.9, ini 10.10, jadi untuk networknya adalah 10.8. Nah, sekarang kita konfigurasikan di router 2-nya. Kalau router 2 ini kan ada 3 jalur, yang ke router 1, 4, dan switch 1. Ini ketik router OSPF 1, networknya yang mengarah ke router 1 tadi 10.0, 10.10.10.0, wildcardnya, terus area. Ini yang mengarah dulu ke router 4. Ini kan 10.5, ini 10.6, jadi untuk networknya adalah 10.4. Ntar ini saya ulang lagi. Terus kita konfigurasikan juga untuk switch 1. Ini kan adanya VLAN 1 doang, jadi kita ketik network 192.168.1.0. Bakarnya ini kan slashnya itu 24, jadi pakai 0.0.0.255. Areanya saya akan pakai sama 0. Terus kita konfigurasikan di sini router 4. Di sini hanya di sini tuh ada yang mengarah ke router 2, ke router 3, terus ada konfigurasi untuk VLAN-nya. Ini exit dulu, ketik router OSPF 1, networknya ini yang mengarah ke router 2 tadi 10.4, wildcardnya, terus area. Ini konfigurasikan dulu yang mengarah ke router 3, yaitu ini 10.13, ini 10.14, jadi networknya 10.12. Terus kita ketik untuk VLAN-nya. Ini kan ada VLAN 2 sampai 7. 92.168.2.0.000.255 areanya 0 sampai VLAN 7, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang di router 3,
Ini ada dua jalur, yang ke router 1 dan router 4, dan ini nanti akan kita konfigurasikan juga untuk VLAN-nya. Ini exit dulu, router OSP. Lihat dulu, ini yang mengarah ke router 1 itu router 4 dulu, yang tadi sudah ketemu 10.12 network 10.10.10.12 wildcard-nya, terus areanya 0. Terus ini yang mengarah ke router 1, ini 10.10 ke 10.9, jadi networknya 10.8. Sekarang kita konfigurasikan untuk VLAN-nya. Di sini kan ada VLAN 8 sampai 13. Network 192.168.0 0000255, areanya 0. Kita ketik sampai VLAN 13 dan 10 11 12 dan terakhir ini 13. Sekarang kita coba cek. Di sini saya akan cek di router 3 aja. Do show IP OSPF neighbor. Di sini 7.1 berarti VLAN-nya ini untuk neighbor-nya. Terus sekarang kita cek untuk tabel routing. Do show IP. Nah, di sini ada yang di O itu ada yang 10.0 sama 10.4. Berarti 10.0 itu yang ini, terus 10.4 itu yang ini. Terus di sini juga sudah ada yang VLAN 1 sampai 13. Sekarang kita coba ping antar PC yang berbeda VLAN dan berbeda router. Misalnya ini saya dari smartphone ke PC ini 28. Nah, ini sudah successful. Terus ini kita lanjut ke part 9, yaitu konfigur DNS dan web server. Nah, di sini ini akan saya delay dulu. Ke sini web DNS server, kita buka ke service, lalu ke DNS dulu. Nah, di DNS ini on kan dulu. Untuk nama, untuk tipe kita pakai arecord. Namanya adalah akademisekolahan.id, akademi.sekolahan.id. Untuk IP-nya 1.3 192.168.1.3, lalu tambahkan. Terus kita buat yang sinem. Namanya di sini pakai www.akademi.sekolahan.id. Untuk hostname pakai di sini disuruh akademi.sekolahan.id. Terus add, kita buat juga untuk mailnya. Untuk tipenya kita pakai arecord dulu. Name-nya adalah mail. Di sini tulisannya mail.akademi.sekolahan.id. akademi.sekolahan.id. Untuk addressnya di sini disuruh pakai 1.4. 192.168.1.4. Kita buat ini dulu, kita buat siname-nya juga. Di sini untuk siname kita pakai www.google.com. Hostname-nya google.com. Terus kita buka web servernya. Service ini kita konfigurasi untuk HTTP. Ini pastikan on semua, terus ke index.html, kita pilih yang edit. Nah, seperti video-video sebelumnya, di sini untuk Cisco Packet Tracer kita ganti dengan Akademi Sekolahan ID. Ini akan saya copy aja. Terus ini kita hapus.
pilih dengan ini, terus kita save. Yes, terus kita bisa masuk ke ini email server. Terus kita bisa coba cek, misalnya di sini saya cek di PC 8, kita akan ping. Sebelumnya akan saya kirim paket dulu agar lebih cepat. Misalnya dari DNS server ke sini PC 8 sudah successful. Sekarang kita coba ping www.academy.sekolahan.id. Nah, di awal-awal ini emang RTO, tapi selanjutnya ini TTL. Sekarang kita coba cek, misalnya di sini saya pilih PC 20. Misalnya ke web browser, di sini kita cek yang web browsernya. Web servernya kita cek. Ini ketik langsung aja academy.sekolahan.id. Klik go. Nah, di sini sudah ada, berarti konfigurasi untuk port 9 kita sudah berhasil. Sekarang kita akan konfigurasi di part 10, yaitu konfigur email server. Nah, untuk email server kita itu di sini akan membuat dua user, yaitu user 1 dan user 2. Ini untuk password user 2 itu salah ya, bukan 123 tetapi 456. Terus di sini kita akan setup email di PC 1 dan PC 2. Terus di sini kita akan coba kirim email dari PC 2 dan PC 2 nanti akan dibalas. Kita ke email servernya dulu. Dari sini ke bagian service, terus ke email. Dari sini pastikan on semua. Terus untuk domain di sini kita pakai domain academy.sekolahan.id. Kalau klik set, terus usernya ini user 1 dulu. Passwordnya tadi kita pakai 123. Lalu ini kan ada tanda plus, kita klik. Terus kita ini juga setup untuk user 2. User 2 passwordnya tadi 456. Plus kita coba cek. Nah, ini sudah ada. Terus di sini kita akan konfigurasikan di PC 1. Kita lihat dulu PC 1 ini sini, terus PC 2 yang ini. Ke desktop, kita cek dulu IP-nya. Nah, ini belum DHCP. Kita DHCP-kan dulu. Terus di sini sudah ada IP-nya. Kita masuk ke email. Ini untuk username, kita pilih di sini akan saya jadikan user 1. User 1. Terus untuk email address-nya user 1 mail.academy.sekolahan.id. Terus untuk incomingnya kita pakai mail.academy.sekolahan.id. Ini akan saya copy dulu. Untuk outgoingnya juga sama. Ke copy, kita ketik aja mail.academy.sekolahan.id. Terus untuk username di sini pakai user 1 juga. Terus untuk password 123. Lalu save. Kita akan coba di PC 2. Ke desktop, IP configuration, ini DHCP dulu. Nah, ini sudah ada IP-nya. Sekarang kita buka emailnya. Di sini untuk username kita isikan user 2. Terus email address-nya user 2 mail.academy.sekolahan.id. Terus untuk incomingnya juga sama, mail.academy.sekolahan.id. Ini juga sama. Terus untuk username ini user 2,
passwordnya 456. Save. Sekarang kita akan coba kirim email kita ke Kompos. Ini ke user 1. User 1, terus kita ketik emailnya. Ini nggak usah ada mail.academy, tapi langsung aja academy.sekolahan.id. Untuk subjek di sini saya akan ketik connect. Terus ini misalnya saya ketik halo, send. Terus kita coba cek di PC satunya ke email, ini ke receive. Nah, ini sudah ada ya. Terus kita coba buka yang ini. Nah, di sini sudah terkirim. Tadi kan saya kirimnya tuh halo. Sekarang kita akan coba balas. Balasnya itu kita bisa klik reply. Nah, untuk balas misalnya di sini saya ketik hi, halo send. Untuk domain name-nya, oh ya ini domain name sudah. Sebentar, ini is correct. Oh ya, ini untuk mailnya saya hapus. Nah, sudah. Sekarang kita coba cek di PC 2 ke email, ke receive. Nah, ini pun sudah ada balasannya ya. Terus sekarang kita bisa lanjut ke materi terakhir, yaitu konfigur access list. Di sini kita akan konfigurasi ACL. Untuk konfigur access list ini kita lakukan di router 2, berarti router sini. Di sini kita itu akan memblokir web server dan email server. Di sini untuk access listnya pakai ID 102. Terus nanti kita akan coba ping dari ping untuk melihat apakah ini sudah benar-benar terblokir atau belum. Kita buka router 2-nya. Ini exit dulu. Nah, kita ketik access list 102. Di sini kita disuruh blokir dari VLAN 2-nya. Jadi kita ketik deny IP 92.168.2.0, terus wildcardnya, terus hostnya, berarti yang mau diblokir itu kan ada 2 ya, yaitu web server dan email server. Kalau web server itu IP-nya 192.168.1.3, terus untuk web email server 1.4. Terus kita masuk ke interface FA001 VLAN 1, terus kita ketik IP akses. Oh ya, ini aksesnya grup 102 ID-nya. Kita mau blokir jadi off. Di sini kita ketik akses strip list ID 102. Sekarang kita akan konfigurasi yang akan diizinkan. Jadi permit IP ini. Nah, sekarang kita coba ping misalnya dari VLAN 5. Misalnya command prompt ping academy sekolahan. Nah, ini sudah bisa. Sekarang kita coba langsung saja untuk web server. Sebentar. Ini sudah buka. Ketik www.academy.sekolahan.id. Nah, ini pun masih ada. Nah, tadi kan di VLAN 5 bisa. Sekarang saya akan coba di VLAN 2, misalnya di smartphone 1. Kita akan coba ping. Ini ke desktop dulu. Ke command prompt kita ping yang 1.3. Terus VLAN 2 168.1.3. Nah, ini DHU. Ini kan 1.3 IP milik web server. Sekarang kita coba cek juga untuk web browsernya. Ini emang agak lama bukanya. Terus ketik academy.sekolahan.id.
Nah ini kan kosong, nggak ada apa-apa karena kita tuh memblokir, jadi mungkin karena ini agak lama ya, nanti tulisannya tuh request timeout atau RTO. Nah di sini untuk konfigurasinya tuh sudah selesai semua, dan mungkin ini di completion itu kan 95%, karena kalau kalian coba lihat di check results, ini tuh untuk konfigurasi yang di DNS server, terus web browser dan web server dan emailnya itu nggak nggak masuk karena di sini kan pakainya .com sedang kita pakai .id, dan kalaupun kalian ganti misalnya akademi.sekolahan.com itu nggak bakal bisa. Sekian pembahasan pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye!